المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والعون من الله وما توفيقنا إلا بالله. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلاة يسري فينا نورها ويدوم لنا فضلها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Hadratal mukarramin, para alim, para ustadz, para tuan guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus di tengah-tengah kita ada guru kita, orang tua kita, murabbi arwahina wa qulubina, Kiai Al-Hajj Ghazali Musannif. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat wal afiyah sehingga bisa selalu membersamai kita di majlis-majlis ilmu, wabil khusus di Masjid Nurul Yaqin ini, dan mudah-mudahan beliau selalu dikuatkan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kembali mendudukkan kita di majlis ilmu. Selalu kita iringi dengan niat mudah-mudahan majlis ilmu ini senantiasa mendatangkan rahmat Allah, senantiasa mendatangkan sakinah daripada Allah, senantiasa mendatangkan maghfirah daripada Allah, dan mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi sebab kita nanti duduk di majlis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa membasahi lisan kita untuk kita hadiahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa membasahi lisan kita menjadi sabab kita nanti termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang paling dekat dengan beliau pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad,
sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, mari kita awali dengan menghadiahkan suratul Fatihah. Kita hadiahkan khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada para pewaris ilmunya, wabil khusus kepada sahib hadal kitab Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa anwarihim wa adabihim. Lahum minnal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang ke-20. Hadis keberapa Pak? Ke-20. Ya, insyaallah kita akan mempelajari salah satu daripada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa kita udah masuk aja di bulan Rabiul Awal. Maka usikum wa iyaya nafsi, kalau sudah masuk di bulan Rabiul Awal, ya, kita kembali menghidupkan apa? Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih diperbanyak. Kemudian kita kembali apa? Menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, dengan hadirnya apa? Bulan Maulid, kita kembali meyakini bahwasanya ajaran baginda Nabi adalah mencintai dan menghormati keturunannya. Sallu ala Muhammad. Jadi 3 tuh ya hal yang perlu kita selalu ingat tatkala kita mengaku umat Nabi Muhammad yang cinta kepada beliau. Kita hidupkan salawat. Yang kedua, kita hidupkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Yang ketiga, kita buktikan kalau kita cinta kepada zurriyahnya, yang merupakan sabab juga cintanya baginda Nabi kepada kita. Sallu ala Muhammad. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Al-Hadithul Ashrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud. Siapa nama Abu Mas'ud dalam hadis ini? Dikatakan namanya Uqbah ibni Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Namanya Uqbah bin Amr, dari kaum Ansar, dan dinisbahkan juga kepada kota Badar radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Uqbah. Apa kata Uqbah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna, sesungguhnya, mimma adrakan nasu, di antara perkara-perkara yang diketahui oleh orang-orang. Maksudnya siapa? Orang-orang terdahulu sampai akhirnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan para nabi terdahulu. Kita ketahui bahwasanya di antara tanda keimanan kita kepada Allah, iman kepada seluruh nabi dan utusan Allah.
Maka kata baginda Nabi di hadapan para sahabat termasuk Uqbah, di antara ucapan yang selalu diucap para nabi. Jadi ini ucapan ini selalu diucap para nabi. Apa antat yang biasa diucapkan oleh para nabi terdahulu? Ini Pak, ini sangat relevan sesuai dengan keadaan akhir zaman. Kata Nabi, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Idza apabila lam tastahyi kamu tidak memiliki rasa malu. Ahlan wa sahlan. Kami tidak memiliki rasa malu. Idza lam tastahyi, kalau kamu tidak memiliki rasa malu, fasna' ma syi'ta. Silakan kamu lakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Kalau nggak memiliki rasa malu. Dan ternyata fikih tentang sifat malu ini diajarkan terus menerus oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maksud daripada hadis ini, sebagaimana disampaikan oleh guru kami Maulana Syekh Hisham Kamil dalam kitab beliau, hadis ini adalah bagian dari tanda-tanda keimanan seseorang. Jadi kalau kita pengen melihat ini saudara kita imannya bagaimana, kata Nabi, tandanya lihat kemaluannya. Kemaluan bukan bagian bawah Pak ya, jangan salah paham nih. Sifat malunya ada kagak? Malu kepada siapa? Nah ini yang perlu digarisbawahi. Malunya kepada Allah. Kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kita menggantungkan segala sesuatu barometernya manusia, rugi. Nabi pernah mengatakan ketika kedatangan sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu Abu Ayyub datang, kemudian datang seorang sahabat bertanya apa tadi? Bertanya, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Tolong ajarkan saya ilmu tapi yang pendek-pendek aja. Nah, jadi orang sahabat dulu juga begitu. Nggak bisa yang berat-berat gitu. Pengen yang enteng tapi bisa dilakuin, diingat. Jadi sahabat pun punya tingkatan-tingkatan yang nggak semuanya selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi sahabat Nabi dijamin oleh Allah kemuliaannya. Dikatakan sama baginda Nabi, beliau berpesan 3. Nih ilmu yang menurut baginda Nabi ini singkat, padat, harus selalu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Yang pertama, iza qumta fi salatik. Kalau kamu sudah berdiri di dalam salatmu, fasolli salata muwaddi', katanya. Maka salatlah seperti orang yang mau meninggal. Nih para hadirin, Umi, Abi, kalau dapat informasi dari Israel besok meninggal, kira-kira sholatnya bagaimana? Yang biasanya mungkin Allahu Akbar ingat anak bini, Allahu Akbar ingat dunia, Allahu Akbar ingat bayar kontrakan, Allahu Akbar yang diingat dunia. Kalau besok dapat kabar ente termasuk dalam list kata Israel yang meninggal jam 7 pagi, kira-kira sholatnya gimana? Pasti akan lebih khusyuk, lebih menghadirkan hati, lebih memahami makna salatnya. Allahu Akbar, hadir di dalam hati. Tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Tapi coba kalau dalam salat biasa kita, mohon maaf kita manusia biasa, betul. Kadang salat lagi khusyuk banget. Kalau lagi ingatnya dunia, mau sholat aja yang diingat dunia. Jangankan sholat.
Boro-boro kadang ingat dunia, salatnya lupa. Saking takutnya dengan perkara dunia. Maka Nabi bilang, "Iza kumta fi salatik fasalli salata muwaddi." Salat apa? Seperti orang yang akan pergi. Seperti orang yang akan meninggal. Sallu ala Muhammad. Yang kedua, kata Nabi, wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru min. Jangan pernah berbicara dengan ucapan, dengan kata-kata yang kamu akan sesali. Ini lisan, ya. Saghiru jirmi kabirul jurmi. Itu kata para ulama tuh. Lisan itu kecil bentuknya, tapi bisa mendatangkan dosa besar. Maka Nabi pernah mengatakan, ada orang gak sadar dia mengucapkan kebaikan, dan ternyata ucapan baik itu yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah, karena Allah ridho. Kalau orang biasa ngucapin astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, masya Allah, udah menjadi kebiasaan. Boleh jadi itu kata yang mendatangkan keridhaan Allah. Kalau Allah udah ridho, surga Allah udah ada di tangan. Maka kita biasain tuh. Kalau ngomong, melihat sesuatu, kesel, astagfirullah, innalillah. Jangan malah nyebut kebun binatang. Apa aja kesebut. Ya anjing kesebut, ya kucing kesebut, ya monyet kesebut kadang. Ya, sallu ala Muhammad. Nah itu. Kata Nabi, pesan keduanya nih. Kalau ngomong yang cakep-cakep. Jangan ngomong dengan kata-kata yang hanya kamu akan menyesal. Sebab boleh jadi kata-kata kita lah yang mendatangkan keridhaan Allah. Yang ketiga, kata baginda Nabi SAW yang ingin saya kaitkan dengan hadis ini, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Berputus asalah kamu, katanya, atas apa yang dimiliki oleh manusia. Ini kadang kita hidup pengennya kayak orang lain. Akhirnya gara-gara tren, malunya hilang. Yang penting kelihatan keren, bodoh amat ngutang. Nah, malunya hilang. Yang penting kelihatan keren, ya, tapi nggak ada akhlaknya. Yang penting kelihatan keren, tapi jarang salatnya. Yang penting kelihatan keren, tapi jarang ibadahnya, jarang puasanya, jarang sedekahnya. Maka Nabi mengatakan, ada perkataan para nabi terdahulu, dan ini menjadi quotes kehidupan kita. Apa? Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, silakan kerjakan apa saja. Maka malu menjadi barometer keimanan seseorang. Kalau orang punya iman, pasti punya malu. Dan malu yang dimaksud dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita adalah malu kepada Allah. Sallu ala Muhammad. Maka ini saya sampaikan, Nabi dalam hadis lain itu juga pernah berwasiat seperti ini terkait malu. Apa kata Nabi? Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dikatakan Nabi SAW pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat yang dengar pada saat itu, Pak, Bu, dengan tegas mengatakan, ya Rasulullah, kita sudah malu. Kita punya kok rasa malu. Tapi kata Nabi, walakin al-istihya minallah. Akan tetapi, rasa malu yang saya maksud adalah malu kepada Allah. Bagaimana membuktikan rasa malu kita kepada Allah? Nabi menganjurkan nih, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Kamu jaga kepalamu dan isinya. Tanda bukti kita malu kepada Allah, katanya, kamu jaga kepala kamu dan isinya. Pak, di kepala ada apa aja, Pak? Ada otak, ada 2 mata, ada 2 telinga, ada hidung, ada mulut. Ini gambaran baginda Nabi nih.
Bukti kalau kita malu kepada Allah, jaga bagian kepala kita dan isinya. Kalau berpikir menggunakan otak, pikirkan, jadikan fikirmu zikirmu. Jadikan zikirmu fikirmu. Jadi bagaimana ketika kita berpikir selalu menghadirkan Allah. Ingin mengembangkan masjid ini, ingin mengembangkan perusahaan, ingin mengembangkan toko, ingin mengembangkan keluarga, ingin, hadirkan Allah. Hadirkan Allah. Ingin buat strategi A, B, C, D, hadirkan Allah. Jangan kamu nafikan Allah. Kalau lagi mikir, jangan mikir maksiat. Na'udzubillah, pikirkan Allah, 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 Allah. Di pikiran kita, akal kita. Maka ada pepatah, dan ini dikatakan guru-guru kita. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu tergantung badan yang sehat. Maka kalau badan udah sakit, mikir susah ya katanya ya. Mau mikir udah susah tuh, orang badan gigil, udah asam urat naik, kolesterol tinggi, ya apalagi tuh. Ya. Udah susah mikir tuh, belum lagi puyeng. Nah. Tapi ditambahkan oleh guru-guru kita, wal qalbus salim wal jismus salim fil qalbis salim. Tapi badan yang sehat itu tergantung hati yang sehat. Maka ternyata Pak dokter itu diantara ilmu yang wajib mereka pelajari, ilmu psikolog manusia. Bagaimana psikis manusia. Kan dokter kalau ketemu pasien begitu, yang dilihat tuh gimana psikisnya. Bayangin Pak, penyakit lambung dikaitkan dengan pikiran. Betul. Ini banyak mikir berat nih. Ada yang dipikirin ya Pak ya. Padahal lambung, isi perut dikaitkan dengan pikiran. Sallu ala Muhammad. Maka baginda Nabi mengingatkan, bukti kita malu kepada Allah, jaga bagian kepalamu. Mata. Halo Pak, kita semua Allah titipkan mata, betul. Maka mata yang ada di kepala ini dijaga. Sekarang ada setan, kata guru-guru kita, ini namanya setan gepeng. Nih, setan gepeng. Ini lebih dahsyat Pak, lebih dahsyat. Dan biasanya maksiat itu terlihat dari mata dulu. Mata, awalnya ngelihat apa? Ceramah. Ujungnya iklan. Iklan dari orang-orang yang gak punya malu. Dari pakaiannya gak punya malu. Dari tutur katanya gak punya malu. Demen kita liatin. Lihat pakai apa Pak? Masa pakai mulut? Lah, pakai mata. Maka mata, kalau kita punya rasa malu, jaga mata kita. Ketika kita beranggapan enggak ada yang melihat, Allah Maha melihat. Maka antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Jaga kepalamu dan isinya, kata Nabi. Apalagi yang ada di kepala, telinga. Kalau ada omongan-omongan yang tidak baik, jangan ikut nimbrung. Ada orang gibah, kita malah ngiyain. Ya kemarin sono gono. Iya, aneh malah ngomong ikut. Di kuping. Antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Termasuk kuping. Yang lebih berbahaya nih Pak, kata baginda Nabi, aktsaru ma yudkhilun nasan nar, yang paling banyak masukin manusia ke neraka, al-famu wal faraju. Mulut atas sama mulut bawah. Nah, kita bicara pala dulu, mulut atas. Ini yang paling banyak masukin orang ke neraka. Na'udzubillah. Maka lagi-lagi, kalau kita malu kepada Allah, jaga apa yang ada di kepala kita. Kemudian Nabi mengatakan wa tahfazul batna wa ma hawa. Jaga bagian perut dan isinya. Pak, di perut ada apa Pak? Ke bawah nih Pak. Jadi bagian atas sama bagian bawah. Kalau pengen membuktikan kita malu sama Allah, jaga bagian kepala atas. Kemudian jaga bagian bawah, perut ke bawah. Di perut ada apa? Hati. Tuh, hati. Kalau kita malu sama Allah, hati kita jaga. Jangan sampai hati kita keras. Maka dalam hadis dikatakan min alamati qaswatil qalb qillatul haya. Tanda-tanda kerasnya hati biasanya Pak, ketika kita udah nggak punya rasa malu, keras hati kita Pak. Ini dalam riwayat Imam Ahmad. Tanda hati kita keras
diomongin teka, kata orang Betawi, teka amat diomongin ya. Ya. Susah banget diomongin ya. Itu biasanya gara-garanya apa? Udah nggak punya rasa malu. Qaswatul qalb, tandanya udah tidak punya rasa malu sebabnya. Shallu ala Muhammad. Hati. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat lain, hati itu iza saluhat, saluhal jasadu kullu. Kalau hati kita bersih, hati kita selamat, hati kita tenang, maka jasad kita itu akan memancarkan ketenangan. Coba kalau kita bayangkan diri kita marah. Kira-kira kalau kita marah enak nggak dilihat di kaca? Orang kalau marah pasti panca inderanya memancarkan sesuatu yang tidak baik. Mata melak-lak, tangan ngepel, kaki udah pengen nendang, udah pengen apa? Badan udah kagak bisa diem. Itu tanda-tanda orang marah tuh. Tapi kalau orang tenang, nih kayak yang di depan saya orangnya tenang semua, amin. Hatinya bersih semuanya, amin. Enak aja duduknya. Mau selonjoran, mau nyenderan, mau ngapa-ngapain. Ya kalau hati kita tenang enak aja. Nggak ada yang kita pikirkan. Maka jawarih kita juga ikut tenang. Nah. Kemudian yang ada di hati kita apa? Di perut kita apa? Ke bawah tuh, kemaluan. Ini akhir zaman ya Allah. Maka kita sama jaga kemaluan kita. Ya, jangan sampai gara-gara kemaluan kita, ya Allah menjebloskan kita ke dalam nerakanya. Tadi Nabi mengatakan 2 hal yang paling banyak memasukkan umat Nabi Muhammad ke dalam nerakanya, al-famu wal faraju. Mulut atas yaitu lisan kita, wal faraju dan kemaluan kita, mulut bawah. Hati-hati, ini akhir zaman. Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat sama zina. Dekat-dekat aja kagak boleh, apalagi ngelakuin. Naudzubillah. Ya, Allah yahfadzna. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga anak-anak kita. Khususnya yang perempuan. Nabi pernah mengatakan seperti ini, usikum wa iyaya nafsi, yang punya anak perempuan. Ya, Nabi pernah mengatakan ada 2 golongan yang belum pernah saya lihat tapi akan muncul di akhir zaman. Sinfani lam arahuma, kata Nabi. Ada 2 golongan yang saya tidak lihat sekarang, tapi nanti akhir zaman ada. Yang pertama, rijalun, laki-laki ma'ahum siyat, megang cambuk, mukulin orang. Artinya nanti di akhir zaman bakal banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Sekarang terasa nggak Pak? Terasa. Tapi tetap, ketika kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang menurut kita, atau memang terlihat zalim, kita juga sikapi dengan apa? Cara yang baik. Cara yang bijak sebagaimana Nabi ajarkan. Yang kedua, nih kaitan dengan akhir zaman. Wanisaun, perempuan-perempuan. Nih ibu-ibu mudah-mudahan nih ya lebih care kepada anak-anaknya, karena madrasahnya anak-anak pertama itu di rumah. Tugasnya ibu. Apa kata baginda Nabi? Wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Perempuan-perempuan pakai baju tapi kayak orang telanjang. Kasiyatun pakai baju, ariyatun tapi kayak orang telanjang. Banyak gak? Ma'ilatun mumilat, cenderung kepada kemaksiatan, bahkan ngajak-ngajak. Ini perempuan nih. Mohon maaf nih perkataan baginda Nabi. Udah pekerjaannya bener, tiba-tiba datang perempuan rusak. Bilang apa? Ada, mendingan kerja kayak saya. Sebentar tapi 10 juta, 5 juta, 6 juta. Ngapain? Dagang. Dagang apaan? Paham dah. Ini sekarang. Dulu berapa bulan yang lalu sempet tuh rame di berita. Ada anak-anak remaja umur 15-16 tahun dibawa ke hotel, mati, dicekokin karena jual diri. Gimana? Hakada akhir zaman. Maka yang dititipkan amanah anak, khususnya perempuan, laki-laki juga sama, kita jaga. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Bagaimana caranya? Timbulkan, hadirkan, hidupkan rasa malu dalam diri mereka. Malu kepada siapa? Allah. Jangan keluar pakai celana pendek. Laki-laki juga mohon maaf Pak, auratnya laki-laki antara perut apa? Pusar sampai apa? Dengkul. Maka beli celana yang panjangan dikit, jangan di atas dengkul. Kalau keluar nih, ya bawa Al-Quran di atas, jangan di atas dengkul, di bawah dengkul.
Kalau keluar nih kadang celana pendek, laki-laki di atas dengkul, Masya Allah. Ya, perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sekarang, Masya Allah. Tapi lagi-lagi, kalaupun kita ingin mendakwahi orang-orang yang ada di sekitar kita, wabil khusus anak-anak kita, dakwahnya juga dengan cara yang terbaik. Jangan marah-marah, jangan keras. Nabi nggak pernah mengajarkan dakwah dengan keras. Nabi dakwahnya dengan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang kedua. Jadi menjaga bagian kepala dan isinya, bagian perut dan isinya, termasuk kaki kita. Ini bersyukur. Kalau ada yang kakinya enteng ke masjid, bersyukur. Itu tandanya sudah punya rasa malu sama Allah. Tandanya punya iman. Kakinya takut berbuat maksiat. Datang malah ke warkop lebih getol daripada ke masjid. Ke tempat pancingan lebih kenceng daripada ke masjid. Ke tempat orang jualan burung lebih kenceng daripada ke masjid. Ketika kencengnya kita ke masjid, bersyukur. Tandanya kita punya malu sama Allah. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, kaki udah pengen ke tempat wudhu, cakep. Kaki udah pengen ke masjid, cakep. Tapi ketika hayya 'alas shalah, nggak getar hati kita. Tapi ayo kita mancing, ayo. Sallu ala Muhammad. Nah, ini bersyukur di subuh-subuh. Kita bisa ngelangkain kaki kita. Bayangin Abi Ghazali sampai ngajarin jemaahnya, kita tungguin dulu si fulan belum nyampe, sampai hafal. Saya kalau sholat di sini pasti saya ingat banget. Abi, Sino belum nyampe, Sino belum, tungguin dulu. Saking pengen ta'awun, saling tolong menolong fil birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini perlu kita contoh. Langkahkan kaki ke masjid bareng-bareng, serempak. Kan kita pengen ke surganya Rasulullah bareng-bareng. Betul apa betul? Mudah-mudahan kita termasuk golongannya. Amin. Nah, kemudian di antara tanda orang yang punya rasa malu kepada Allah, wal tadhkuril mauta wal bila, katanya. Orang punya malu sama Allah pasti selalu nginget mati. Orang kalau punya malu sama Allah pasti ingetnya mati. Iya ya, kita bakalan mati. Iya ya, kita bakalan kembali. Iya ya, sebelum kita nanti alam akhirat ada yang namanya alam kubur. Di kuburan itu Pak, kita bukan tidur. Kita ada di alam arwah. Di situ ada azab kubur. Makanya dulu sahabat Nabi pernah dalam perjalanan kemudian tidur. Buat khaymah, tidur. Ketika tidur tuh sahabat bingung. Lagi naruh palanya di atas tanah, ada surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok bisa tanah mengeluarkan suara Al-Quran? Keesokan harinya dia lihat ternyata tidur di kuburan. Pernah dia tidur di kuburan? Akhirnya lapor kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kemarin kami bangun khaymah di atas tanah, ternyata tanah kuburan. Lalu kami mendengar ada surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, hiyal munjiat. Betul. Surat Al-Mulk itu menjadi penolong kita nanti dari azab kubur. Maka guru-guru kita benar, pagi-pagi baca Al-Mulk, iringi dengan surat Waqiah. Surat Waqiah buat apa? Biar kaya. Kaya apanya? Kaya hatinya. Bukan kaya hartanya. Orang kalau kaya hatinya dikasih berapa aja sama Allah cukup. Tapi orang kalau nggak kaya hatinya, bawaannya kurang aja. Tuh, kayak yang di sono no, ya, yang di sono, ya, yang di sono, ya, yang suka korupsi, itu orang yang nggak kaya hatinya, duitnya banyak, triliunan, tapi masih kurang. Kenapa? Karena miskin hatinya. Shallu ala Muhammad. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, ciri-ciri orang yang punya rasa malu sama Allah, waman aradal akhirah taraka zinatad dunya. Kalau seandainya dia tahu dia bakal kembali ke alam akhirat, dia bakal ninggalin dunia. Maksudnya apa? Bukan berarti kita ninggalin, ya udah istri gua tinggalin, anak gua tinggalin, mobil gua tinggalin. Lah, tetap. Artinya apa? Rabbana atina fid dunya. Kejar dunia yang baik-baik, yang bakal nemenin kita nanti ketika kita kembali kepada Allah. Yang baik-baik kita cari.
Kira-kira apa? Semuanya tahu. Tapi ide yang uniknya dalam doa ini, wa fil akhirati hasanah, ada isyarat waqina adzabannar. Isyarat ini kata para ulama seolah kalau Bapak pengen presentasikan doa ini berarti 50% dunia, 50% akhirat. Lah, salah. Orang yang mencari dunia 50%, akhirat 50% rugi. Pasti yang ada kalah sama dunianya. Kenapa? Isyaratnya waqina adzabannar. Nanti hisab kita yang sesungguhnya di akhirat. Maka Nabi mengatakan waqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Artinya kalau hidup di dunia, kejar dunia boleh, tapi wala tansa nasibaka, kejar wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar akhirat kita lebih 75. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru urusan dunia 25%. Insyaallah kita sama-sama praktekin, kita akan selamat dunia akhirat. Jangan 50-50, rugi. Maka baginda Nabi SAW ketika mengajarkan yang dikatakan guru-guru kita, doa ini doa sapu jagat, betul. Maka kalau ini usikum, ini ada anak-anak kita ya yang ikut hadir sholat subuh, bagus. Dan saya ingin mengingatkan dulu Nabi ketika sholat cucunya dibawa, cucunya naik sampai ke sini. Maka jangan diomelin Pak kalau ada anak kecil ke masjid. Ini anak siapa berisik banget? Jangan. Tadi nggak ke masjid-masjid dah. Ntar dia udah gede, dia bakal bilang, dulu saya kecil ke masjid diomelin mulu. Itu kata guru saya. Bahkan dikatakan, apa pesan Nabi ketika Nabi pernah Pak? Nabi, ya ini kaitannya dengan masjid dan anak-anak. Ya, Nabi pernah ketika lagi sholat sujudnya panjang banget. Sampai ketika sujud, sahabat takut jangan-jangan Nabi meninggal. Akhirnya dia palanya naik. Masih sujud, turun lagi. Itu pernah kejadian. Akhirnya setelah sholat selesai, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau panjangkan sujudmu? Kata baginda Nabi, apa Nabi doa? Ternyata tidak. Pada saat itu kata Nabi apa? Ini si Hasan naik di atas punggungku. Kalau kita kan langsung kita tarik Pak ya. Ini enggak, Nabi diem sampai tuh Hasan turun sendiri Pak. Sampai Hasan turun sendiri, dia naik biar dia muter-muter, naik. Pernah ya dinaikin cucu ya. Naik kanan, naik kiri. Sampai dia turun sendiri, baru Nabi bangun. Kata guru kami Syekh Salah Asyami, itu kata beliau, ya Mustafa, ini adalah kaidah di dalam masjid dan ketika sholat. Apa kaidahnya? Ar-rahmatu muqaddamatun 'alal khusyu'i fis shalah. Mendahulukan kasih sayang itu harus dilakukan lebih dari sekedar pengen khusyuk di dalam sholat. Itu yang Nabi lakuin. Ar-rahmah muqaddamatun 'alal khusyu'i fis sholati. Rasa cinta kita kepada makhluk-makhluk Allah itu harus dikedepankan meskipun kita di dalam sholat dan pengen khusyuk. Maka ketika lagi sholat Allahu Akbar, ada anak kecil lari, uing, biarin. Jangan diomelin. Insya Allah kita doakan saja ini anak-anak kita menjadi generasi penerus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka ya, ini anak-anak kita ajarkan, kita dekatkan dengan yang baik-baik. Ya, kita ajarkan dengan apa? Ajaran baginda Nabi SAW. Maka mudah-mudahan dengan hadis ini, usikum wa iyaya nafsi, usikum wa iyaya nafsi, dengan kita betul-betul apa? Menjaga rasa malu kita hanya kepada Allah, maka insya Allah surganya Allah akan Allah dekatkan kepada kita. Ya, ini saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau seandainya memang ada pertanyaan, monggo. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Naam, Bang Haji Mukhlis ini Masya Allah habis ketemu Syekh Fadil Al-Jilani. Saya ngeliat fotonya itu. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, materi yang disampaikan Ustaz yaitu tentang kepala atas dan kepala bawah. Gitu ya tadi. Iya, kepala atas atau kepala bawah. Jadi begini Ustaz, kadang-kala manusia itu kan seperti komputer atau seperti handphone, masukin data, processing dan output. Masya Allah. Nah, manusia itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, beribadahlah sesuai dengan kemampuan dan istiqomah. betul.
manusia ini kan tidak mengukur Ustaz, lupa atau bagaimana. Jadi dia menemukan sesuatu, dia masukin ke otaknya. Akhirnya di dalam otak dia banyak sampah-sampah yang harus tidak dibuang, misalnya dibuang tapi tidak dibuang. Bagaimana cara Ustaz untuk memprotek seperti hal-hal seperti itu? Umpama kita ketemu dengan salah seorang kiai, karena itu kiai, bagaimana minta amalan, kan? Dapatlah amalan itu kiai ini, laksanakan. Datang lagi ke tempat kiai atau ke ustaz ini amalan. Akhirnya amalan itu super hanya dilakukan 1 hari atau 1 minggu, itu lupa lagi, ketemu lagi, kan Ustaz seperti itu. Nah sekarang bagaimana Ustaz memprotek? Ya bukan sampah, ada hal-hal yang tidak kita butuhkan dalam tubuh kita. Kan begitu Ustaz. Bagaimana cara itu Ustaz? Itu satu. Yang kedua, semua peliharaan Nabi itu ada namanya Ustaz. Seperti kucing, Reza, terus pedang Nabi Zulfikar dan yang lain-lain. Yang saya mau tanyakan, Mekah Al-Mukarramah itu apa artinya dan maksudnya sama Madinah Al-Munawwarah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Bang Haji Mukhlis, hafizahullah taala. Berbicara tentang soalan yang pertama. Bismillah. Betul bahwasanya yang tadi beliau sampaikan, ya, Allah bahkan Rasulnya pun menegaskan dalam urusan ibadah kita juga kudu ngukur kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Ya, fattaqullah mastata'tum. Dalam hadis dikatakan, "Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Itu dalam hadis. Yang saya larang jangan dilakuin. Yang saya perintahkan, hadirkan perintah tersebut semampumu. Maka betul di dalam menjalankan ibadah ada istilah, ada yang kita input, ada yang perlu kita output, kita keluarkan. Nah sekarang bagaimana cara kita ya memfilter amalan-amalan yang mungkin diajarkan oleh guru-guru kita untuk kebaikan kita? Sebenarnya prinsipnya simple Bang Haji, dan sama-sama kita sedang berusaha itu. Pertama, dalam ibadah butuh mujahadah. Pak, Bu, dalam ibadah butuh mujahadah. Apa itu mujahadah? Butuh usaha, butuh jihad. Saya yakin yang bangun malam itu nggak mudah di awal. Saya yakin yang biasa berangkat ke masjid di waktu subuh itu nggak mudah. Saya yakin yang biasa sholat 5 waktu di masjid itu nggak mudah di awal. Butuh mujahadah. Maka dikatakan oleh baginda Nabi SAW, bagaimana bentuk mujahadah yang baik? Kata Nabi, mulai dari yang sedikit tapi terus menerus. Mulai dari yang mudah, yang sedikit tapi terus menerus. Kita datang ke Kiai Fulan, Kiai mohon amalan dikasih A. Kiai mohon amalan dikasih B. Kiai mohon amalan dikasih C. Tugas kita ketika mendapatkan nih beberapa amalan, kita lihat kita mampu yang mana. Ketika kita bismillah, saya kayaknya enak nih ngamalin amalan ini. Ambil, istiqomahin. Istiqomahin. Dikatakan innallaha ahabba Allah ma'un. Amalan yang paling dicinta Allah, ahabbul a'mal ilallah, ya, adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta sama Allah yang sedikit tapi istiqomah. Nah, yang begini kadang Bang Haji, insya Allah dengan sedikit tapi istiqomah, tadi bahasanya ya, sampah-sampah mungkin yang ada di dalam diri kita karena kesungguhan kita tadi, mujahadah kita dengan yang sedikit, dan kita iringi dengan istiqomah, itu sampah-sampah akan hilang dengan sendirinya. Orang yang dekat kepada Allah, jangan takut. Yang baik akan Allah dekatkan, yang buruk pasti akan Allah jauhkan. Bukankah Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Iringi keburukanmu dengan kebaikan. Melakukan dosa, iringi dengan kebaikan. Lakukan dosa, iringi dengan kebaikan.
tamhuha, yang akan selalu menghapus keburukan itu. Ini ajaran Nabi dan mudah. Tapi lagi-lagi ibadah butuh mujahadah. Intinya di situ. Dengan mujahadah, insya Allah yang berbentuk-bentuk sampah-sampah tadi yang mungkin ada dalam diri kita, atas izin Allah akan hilang dengan sendirinya. Shallu ala Muhammad. Yang kedua, mal murad, apa maksud daripada Makkah al-Mukarramah? Pak, dulu tahu kisahnya Nabi Ibrahim ketika memiliki anak, kemudian disuruh pergi biwadin ghairi dzi zar'in, suruh pergi ke suatu tempat, suatu lembah yang nggak ada tanaman-tanamannya. Kemudian udah sampai di sana disuruh ninggalin anak sama istrinya. Apa tempat tersebut? Ternyata kota Mekah. Kota Mekah. Maka kota Mekah dikatakan al-mukarramah. Limadza? Liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi lahir di kota. Karena kota Mekah, kota kelahiran Nabi menjadikan Mekah menjadi mukarramah. Mukarramah dari kata-kata karuma atau karoma. Apa artinya karoma? Mulia. Al-mukarramah yang dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah. Dengan apa? Biwiladatin Nabi. Sallu ala Muhammad. Maka ini menarik karena kaitannya dengan Mekah al-Mukarramah dan Nabi lahirnya di kota Mekah. Nabi dipilihkan lahir di kota Mekah. Naam, saya pengen tanya, kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Ramadan? Kenapa bukan di bulan-bulan hurum? Bulan hurum ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa bukan di bulan hurum? Kenapa juga bukan di bulan Sya'ban? Tapi Nabi dilahirkan di bulan Rabi'. Rabi' itu bukan bulan yang dimuliakan oleh orang-orang terdahulu. Tapi bulan Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Rajab itu diantara bulan-bulan yang dimuliakan orang-orang terdahulu. Umat-umat terdahulu. Pertanyaannya, kenapa Nabi di bulan Rabi'? Pernah nggak Pak bertanya, kenapa ya Nabi kok di bulan Rabiul Awal bukan Rabiul Tsani? Jawabannya kata guru-guru kita Pak, kalau Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, kalau Nabi dilahirkan di bulan Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Sya'ban dan Rajab, nanti ada anggapan dari orang-orang Mekah, kafir Quraisy, Nabi itu mulia karena bulan haram. Nabi mulia karena bulan Ramadan. Nabi mulia karena bulan Zulhijjah. Nabi mulia karena bulan Zulqa'dah. Nabi mulia karena bulan Rajab. Karena bulannya memuliakan Nabi. Tapi Nabi dipilih di bulan Rabi'. Bulan Rabi' itu bukan bulan mulia Pak. Orang-orang gak ada yang memuliakan bulan Rabi'. Maka ketika Nabi lahir, Rabiul Awal menjadi bulan yang paling mulia. Maka kalau ditanya, lebih bagus mana? Malam Lailatul Qadar atau malam lahirnya Nabi? Sallu ala Muhammad. Kata para ulama, lebih mulia malam lahirnya Nabi. Kenapa? Kalau nggak ada malam lahirnya Nabi, nggak ada malam Lailatul Qadar. Betul apa betul? Kalau tidak ada malam lahirnya Nabi, tidak ada malam Isra dan Mi'raj. Sallu ala Muhammad. Maka Makkah al-Mukarramah mulia bukan karena Mekkahnya Pak. Mekkah dulu ghairi dzi zar'in, nggak punya tanaman-tanaman, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Nabi Muhammad hadir, semuanya menjadi mulia. Sallu ala Muhammad. Dan mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Mekah untuk ibadah haji dan umrah. Amin. Yang kedua, Madinah al-Munawwarah. Sama Pak. Madinah artinya kota. Dulu namanya Thaibah. Dulu namanya Yathrib. Kemudian ketika Nabi dapat perintah, Muhammad hijrah ke kota Madinah. Maka ketika Nabi hijrah, itu Pak yang nyambut anak-anak kecil sambil mendendangkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu disambut. Dan ketika Nabi hadir, itu Pak keberkahan kota Madinah bertambah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Madinah ketika Nabi hadir dibilang munawwarah. Dari kata-kata nur. Apa artinya nur? Munawwarah yang ditambahkan kemuliaannya dengan cahaya baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bayangin
baginda Nabi SAW tatkala sampai di kota Madinah, Nabi biarkan untanya itu yang menentukan tempat tinggalnya. Untuk apa? Menjaga perasaan kota Madinah. Coba kalau saya bilang, saya mau tinggal di rumahnya si fulan saja. Dulu dia CS saya ketika di Mekah. Bukan, Nabi nggak begitu. Nabi sampai di kota Madinah, untanya itu ditarik-tarik. Ya Rasulullah, di sini saya tinggal di rumah saya, tinggal di rumah saya. Kata Nabi, utrukuha, biarkan dia unta saya, fa innaha ma'murah. Dia ini sudah terlatih. Sampai akhirnya berhentinya di rumah siapa, Pak? Halo, ini kita bulan Maulid, sering baca Maulid Nabi Sallallahu alaihi Muhammad. Ini makanya nih, ya mohon maaf Pak, saya usikum wa iyaya nafsi, kalau kita mengadakan Maulid, jangan nyinggung apa hukum Maulid, udah hatam. Kalau kita bicara Maulid, ambil fasal-fasal tertentu tentang bagaimana Nabi lahir, ambil tuh faidahnya apa. Kitab Maulid yang kita baca, Barzanji, Ad-Dibai, Diyaul Lami', Simtud Durar, ya, itu kita baca kalau bisa tahu artinya. Maka saya setuju ketika Tuan Guru Fawaz itu ngundang temannya dari Malang atau dari mana yang membuat kitab Maulid dengan bahasa Indonesia. Betul? Itu bagus. Jadi orang paham maknanya. Oh, Nabi ketika lahir apa? Dalam keadaan tersungkur dan bersujud dengan mengangkat tangannya. Nabi ketika lahir makhtunan masrura, sudah dikhitan dan surahnya apa surah tuh? Tali pusarnya sudah terputus. Coba kita lahir bagaimana Pak? Ada yang udah lahir sunat, tali pusarnya putus sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi ketika lahir, cahaya menerangi ruangan, bahkan tembus sampai kota Syam terlihat. Nabi ketika lahir, malaikat bergembira, semua alam bergembira, bergetar. Kita lahir, paling nenek, kakek, encang, encing, Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, maka Madinah Munawwarah dikatakan Munawwarah binuri Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Pak, kita bisa ziarah juga ke kota Madinah. Nanti kalau udah di kota Madinah Pak, udah jangan ke kanan, jangan ke kiri, udah cari raudhahnya. Kemudian ziarah ke makamnya, kemudian ke kota ke baqi'nya, doa. Itu Pak, kalau kita bayangkan kita masuk nih Pak ke Babus Salam, ada Babus Salam. Ketika kita masuk itu kiri raudhah udah dipagerin tuh. Kanannya itu udah tembok Masjid Nabawi. Itu tertulis di situ nama-nama Nabi Muhammad, kurang lebih ada 300 nama. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika udah nyampe di makam Rasulullah, udah dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Minta Pak. Ya, sekedar penutup nih tentang kota Madinah. Dulu ada ulama pada masanya rindu Rasulullah. Rindu Rasulullah. Datang ke kota Madinah dengan bekalnya. Sampai di kota Madinah, bekalnya habis. Namanya orang perjalanan Pak, dulu belum ada Gojek, Gokar, apalagi GoFood, belum ada. Jalan dengan untanya. Sampai di kota Madinah, bekalnya habis. Kemudian sesampainya di makam Rasulullah, dia mengatakan seperti ini. Ya Rasulullah, ana dhaifukal laila. Wahai baginda Rasul, saya kan tamumu. Bekal saya habis, saya lapar. Curhat Pak di makam Nabi. Maka kalau ada orang ziarah kubur, kita lihat dia lagi curhat sama orang tuanya, atau sama istrinya, atau sama adeknya. Dek, apa kabar? Bang, apa kabar? Bi, ya kita kadang kalau ziarah makam orang tua ya kita cerita. Nanti guru-guru kita semuanya ngajarin begitu. Mbak, apa kabar? Assalamualaikum dulu. Alhamdulillah cucu nambah nih. Ada pada gede-gede, udah pada begini-gini. Cerita boleh di kuburan. Dalilnya Nabi ngajurin salam. Kalau salam sama orang hidup sama orang mati, ngomong boleh, cerita aja. Maka alim tersebut datang ke Nabi, ya Rasulullah, ana dhaifukal laila. Saya tamumu ya Rasulullah. Cuman makanan saya habis ya Rasulullah, saya lapar. Akhirnya dia mampir nyender di raudhahnya Nabi, tertidur. Ketika tertidur, datang sosok bangunin. Kum, bangun. Dilihat Abu Bakar sama Umar. Rasulullah mau datang. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah datang, kemudian apa? Bawa roti, Pak.
Ini kalau dibilang khurafat lah, disebutkan sama guru-guru kita. Imam Dhahabi dalam kitab tarikhnya, siarnya nyebutin kisah ini. Cuman, ya jarang dibacain. Tentang cinta sama Nabi. Ini tamunya Nabi, karena pengen ketemu Nabi, dia datang, cuman bekalnya habis. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tamumu malam ini, cuman bekal saya habis, saya belum makan, ya Rasulullah. Akhirnya apa? Dalam mimpi tersebut dibangunkan oleh Umar, Abu Bakar. Rasulullah mau datang. Rasulullah datang bawa roti, Pak. Rotinya dipotek. Dikasih. Makan. Sallallahu ala Muhammad. Ketika makan, dia terbangun. Potekan satunya ada di tangannya, Pak. Nyata. Sallallahu ala Muhammad. Ini ada di kitab sirah. Dan ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Hatta al-an. Sampai sekarang wajib kita imani. Nabi hayyun fi barzakhi. Nabi itu hidup di barzakhnya, mendengar kabar umatnya. Maka kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad cinta, mana bukti cinta kita? Nabi selalu beristighfar untuk umatnya. Bayangkan kalau dapat kabar yang buruk, Nabi beristighfar untuk siapa? Bukan dirinya, tapi untuk umatnya. Ketika dapat kabar baik, Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Untuk siapa? Untuk umatnya. Maka kalau kita betul-betul cinta, mari kita hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Yakini selawat kita mendatangkan keselamatan, bukan hanya di lisan. Maka guru kita pernah mengatakan selawat bentuknya dua. Ada adadiyah, ada selawat madadiyah. Biasanya ngaji, kalau ngaji-ngaji sama guru-guru dikasih tahu nih. Selawat itu bentuknya ada yang adadiyah. Adadiyah artinya yang diikat dengan jumlah. Selawat 1000 ya. Kalau udah kuat 1000 tambahin 1500. Kalau nggak udah kuat lagi tambahin lagi 2000. Jangan mundur. Sekarang 1000 besok cuma sekali. Ya jangan. Naikin. Ada nama salawat adadiyah. Ada salawat madadiyah. Madadiyah isinya permintaan kita. Itu yang selalu kita baca. Ada salawat bushra, ada salawat tibbil qulub, ada salawat nariyah, ada salawat kamilah, ada salawat-salawat. Itu tuh salawat madadiyah. Madad artinya pertolongan. Dalam salawat itu ada permintaan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada sahibul bushra. Siapa? Nabi Muhammad. Minta apa kamu? Tolong berikan selalu kabar-kabar gembira kepada kami. Tubashiruna wa ahlana wa masyayikhana wa talabatana wa talabatina. Semuanya kita minta kebaikan-kebaikan. Itu salawat madadiyah. Salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Ada permintaan tuh. Apa? Minta disembuhkan. Hati-hati yang kotor dibersihkan. Badan-badan yang sakit disembuhkan. Ruh-ruh yang lapar diberi makan. Hakadha. Ini salawat madadiyah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menghidupkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf alal italah. Ya saya cukupkan. Ya mohon maaf kalau kepanjangan. Saya cukupkan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan kita mari sama-sama mujahadah dalam ibadah kita. Dan dalam bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah menjadikan kita betul-betul hambanya yang mendapatkan keridhoannya kelak di alam akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan membacakan kembali surat Al-Fatihah. Buat orang tua kita, guru-guru kita, jangan pernah lepas doain. Biar kubur-kubur mereka penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama ruh-ruh orang-orang saleh dan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa buat orang tua kita dan guru-guru kita yang masih hidup, wabil khusus Abi Kiai Ghazali Musannif, Abi Yazid Ramli, kemudian Kiai Akhyar. Ya, lagi diuji dengan kesehatan yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allah berikan kekuatan lahir batinnya sehingga bisa duduk bersama kita memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah juga angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Kita berdoa, doain anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh salihah, yang alim alimah, yang nafi' nafi'ah, yang kaya dermawan ahli sedekah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan hamba-Mu yang selalu hadir di rumahmu, di masjidmu, untuk bisa hadir di kota Mekah untuk ibadah haji dan umrah, dan hadir di kota Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan dalam setiap langkah kita husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبحق من أنزل إليه الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المحبوبين اللهم اجعلنا من المحبين لذات الكمال يا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabul ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.